Apakah masjid Rasulullah ini di Madinah itu lebih utama daripada masjid Baitul Maqdis? Nabi menjawab, sholat di masjidku ini 1000 dan sholat di Masjidil Aqsa itu 1/4-nya. Tetapi tidak berhenti di situ. Nabi mengatakan, beliau mengatakan apa? Demi Allah, bahwasanya jika seorang mukmin itu berdiri di satu tempat di atas sebidang tanah yang besarnya hanya seukuran jarak antara dia dengan tali kekang kudanya yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah, lalu di atas tanah itu dia berdiri bersujud kepada Allah, melihat Baitul Maqdis dari tempat dan tanah itu lebih mulia dan lebih indah, lebih baik daripada dunia dengan semua isinya. Maka banyak sahabat Nabi itu setelah Nabi wafat hijrah ke Baitul Maqdis. Maka di pemakaman, area pemakaman Babur Rahmah itu banyak sekali sahabat Nabi dikuburkan di sana. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Bilal bin Rabah itu di Damaskus. Karena wilayah itu disebut negeri Syam, ya, di wilayah sekitar Baitul Maqdis. Sampai Nabi Umar bin Khattab itu minta khusus Bilal yang mengumandangkan azan pertama kali ketika menaklukkan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis. Padahal setelah Nabi wafat, Bilal sudah bersumpah, saya nggak mau lagi azan. Dimanapun dia nggak mau lagi mengumandangkan azan. Bukan karena azan itu tidak baik, tapi dia punya kedudukan istimewa Bilal ini oleh Rasulullah selama Nabi hidup, ketika di Mekah, ketika Nabi hijrah di Madinah, ketika penaklukan Mekah, Fathu Mekah, yang azan di atas Ka'bah itu Bilal. Sampai Rasulullah wafat itu muazzinnya Nabi itu di Masjid Nabawi. Setelah Nabi wafat nggak mau lagi beliau azan. Baru ketika penaklukan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab datang langsung menerima kunci, serah terima kunci benteng Yerusalem dari Uskup Soporinus. Beliau panggil Bilal karena Bilal menjadi anggota pasukan di situ. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan tempat ini. Kalau engkau azan di sini, engkau sama seperti engkau sedang azan di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup. Maka di situ diriwayatkan dalam tarikh, dalam sirah Umar bin Khattab, semua sahabat yang menyaksikan itu semua menangis. Dan yang paling keras menangisnya sampai berlinang air mata menetes dari janggut mereka, itu yang paling keras menangisnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi tempat ini sangat istimewa. Tempat ini sangat sakral. Itulah yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, an ajil bi ikhwanikum ila Syam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anba'ani bidzalik. Wahai Khalid, cepat segera kamu bergabung dengan saudara-saudaramu yang sedang mengepung Baitul Maqdis. Kalau kita bisa menaklukkan Baitul Maqdis, itu lebih aku senangi dan lebih baik daripada kita menaklukkan wilayah yang luas di negeri Irak sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa'a wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayaknya lemes amat pagi ini. Baru tengah bulan ya.
Dompetnya masih ada lah insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat kita bisa bangun subuh dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya, termasuk orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhiratlah, hanya mereka yang dapat memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjidnya. Maka kita bersyukur kehadirat Allah, senantiasa hati kita, langkah kita diberikan petunjuk jalan untuk menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah, mudah-mudahan menjadi asbab turunnya rahmat Allah, mudah-mudahan menjadi asbab dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa pagi hari ini ada slide, ada materi yang ditampilkan? Karena memang materi ini menurut saya sangat penting dan perlu ada visualisasi. Ya, bukan karena saya tidak bisa menyampaikannya tanpa slide. Jangan nanti pula jamaah bilang, oh ini ustadz laptop. Ya, kalau nggak ada laptop atau laptopnya mati, dia nggak bisa nerangin gitu. Nah itu jangan salah paham ya, dan jangan pahamnya salah. Ya, saya pakai laptop ini hanya untuk memberikan gambaran pentingnya visualisasi supaya kita bisa memahami alur sirah nabawiyah. Ya, sebab kalau nggak digambarkan begini, apalagi apa yang disampaikan nanti itu agak terasa asing. Kok saya dulu dengarnya nggak begitu, kok saya dulu memahaminya nggak begini. Nah itu ya, untuk menghindari kesalahpahaman itu maka perlu data-data yang bersifat visual ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita kaji pada pagi hari ini adalah strategi atau rencana strategis pembebasan Baitul Maqdis. Banyak orang yang salah paham atau keliru dengan menyatakan bahwa pembebasan Masjidil Aqsa itu adalah bersifat tiba-tiba, sebagai respons atau sebagai perkembangan alamiah natural dengan tersebarnya Islam keluar dari Jazirah Arabia. Tidak sedikit di antara kita umat Islam yang menganggap bahwa pembebasan Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar bin Khattab ini pembebasan yang pertama ya. Itu terjadi karena kondisi perluasan atau futuhat Islamiyah, ekspansi wilayah Islam. Seperti yang terjadi pada negeri-negeri lainnya, seperti Mesir, negeri Persia, India, bahkan Islam masuk juga ke Cina,
Ya, sampai sekarang di wilayah apa itu? Cina itu wilayah muslim yang mayoritas muslim, Xinjiang itu ada, konon itu adalah masjid yang didirikan untuk mengenang atau menjadi petilasan tempat dulu sahabat Nabi SAW yang berdakwah pertama kali ke Cina, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi mainannya sahabat itu jauh. Ya. Kenapa mainan sahabat gitu jauh? Bisa membawa Islam ini sampai ke India, sampai ke Mesir, sampai ke negeri Cina, karena memang mereka adalah bangsa pedagang. Sejak dahulu sudah biasa melakukan perjalanan dagang rihlatas syita'i was-saif. Perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin, yang biasa digambarkan atau ditafsirkan oleh banyak para ahli tafsir, ya, itu ke negeri Syam dan ke Yaman. Syam itu adanya di utara, ya, negeri Mekah dan Madinah. Yaman itu adanya di wilayah selatan di bawah Mekah dan Madinah. Maka tidak aneh dan tidak heran ketika mereka mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka juga membawa Islam ini jauh, sejauh mata memandang. Bahkan sampai setelah penaklukan negeri Syam dan Yerusalem, mereka itu mengirimkan ekspedisi militer angkatan laut pertama, ya, naval pertama, itu mengarungi samudra ke laut Mediterania, dan di masa Utsman bin Affan menaklukkan pulau Siprus. Lalu kemudian dilanjutkan di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam mengirimkan armada angkatan laut pertama untuk mengepung benteng Konstantinopel yang ada di Turki. Itu pakai jalur laut itu. Ya. Nah, dalam sejarah penyebaran Islam ini, bagian dari dakwah Islam ini, ya, tidak bisa kita mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW di masa Khulafaur Rasyidin itu melakukan kegiatan aktivitas dakwah menyebarkan Islam sampai ke belahan dunia di luar Arab itu dengan tenaga, dengan logistik, dengan kekuatan yang mereka miliki. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa itu terjadi natural, alamiah, dan tanpa perencanaan. Ya. Apalagi sekelas dan selevel kedudukannya, secara kesuciannya, secara akidahnya itu selevel dengan wilayah yang kita kenal dengan sebutan atau istilah Baitul Maqdis, sebagaimana disebut dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Baitul Maqdis itu di dalamnya adalah terdapat Masjidil Aqsa yang menjadi tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Isra Mi'raj itu disebut di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat istimewa. Ini ayat bukan hanya sekedar menunjukkan kesucian tempat, kesucian masjid, tetapi juga menjadi ayat tentang geopolitik internasional. Tempat sesakral itu, tempat pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya, yang dikumpulkan oleh Allah di pelataran Masjidil Aqsa, luasnya 14,4 hektar, 144.000 meter persegi,
itu bukan tempat sembarangan. Ya. Dari situ kemudian Nabi melakukan perjalanan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, itu menunjukkan bahwa tempat ini, wilayah ini sesuatu yang melampaui apa yang dibayangkan oleh kita umat manusia. Persoalannya adalah, oh Pak Ustadz, itu Masjidil Aqsa kan jauh. Yang kedua, dia di bawah penjajahan Israel. Yang ketiga, kan nilai sholat di dalamnya, sholat itu cuma seperempatnya sholat Masjid Nabawi. Kalau Mekah itu kan sekali sholat, satu rakaat sama dengan 100.000 kali sholat. Kalau Masjid Nabawi, keutamaannya sholat di situ 1.000 pahalanya. Kalau Masjidil Aqsa itu dalam riwayat ada yang mengatakan 500, setengahnya dari Masjid Nabawi. Ada lagi yang riwayatnya mengatakan seperempatnya, 250 pahalanya. Ini bukan soal hitungan matematika pahala, Pak. Bukan berarti hitungannya Masjidil Aqsa ini kedudukannya itu lebih rendah atau lebih kurang daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Satu pernyataan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar ya, itu menyatakan bahwa tidak ada bedanya kedudukan Al-Aqsa dengan Masjidil Haram. Wa mal qudsu illa ka Makkah. Ini pernyataan Umar. Tidaklah kedudukan kota Al-Quds, Yerusalem itu kecuali persis plek ketiplek seperti Mekah. Bahkan ya, kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan Nabi SAW, ya, sejak awal Rasulullah mendapatkan risalah, ada perintah sholat, qumil laila illa qalila. Surat apa? Al-Muzammil. Ya, surat pertama kan turunnya Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu surat yang kedua turun itu Al-Muzammil, Al-Muddathir. Itu sudah ada perintah sholat. Qumil laila illa qalila. Sholat yang wajib itu diwahyukan pada Rasulullah adalah sholat malam. Belum ada sholat 5 waktu. Yang kedua, setelah sholat malam diwajibkan, ada dua sholat yang wajib dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu sholat pada waktu subuh dan sholat pada waktu malam. Baru nanti setelah Isra Mi'raj itu tahap yang ketiga, diwajibkannya, difardukannya sholat 5 waktu. Selama 13 tahun Nabi SAW dan sahabat itu di Madinah, beliau sholatnya itu diperintahkan oleh Allah langsung menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Padahal Ka'bah ada di depan mata mereka. Ka'bah itu adalah bangunan yang dibangun oleh kakek mereka, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ka'bah ini adalah dinyatakan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka. Istimewa ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sejak awal risalah sudah mengarahkan umat ini untuk sholatnya ke Masjidil Aqsa, bukan ke Ka'bah. Ya. Sampai Nabi saja ya itu, dan para sahabat itu dalam perasaan mereka itu agak galau. Kenapa kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kok tidak dijadikan sebagai kiblat di dalam sholat, malah disuruh untuk kemana? Ke Masjidil Aqsa ya. Tapi kan Nabi nggak bisa protes, Pak ya. Nabi nggak bisa protes, Nabi nggak boleh nego sama Allah ya. Karena perintah Allah itu sudah wajib, sudah mutlak, absolut ya. Tetapi beliau apa? Karena kecintaannya kepada Masjidil Aqsa dan juga Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu, beliau kalau sholat selama di Mekah menghadap ke Masjidil Aqsa-nya itu beliau juga sekaligus menghadap ke Ka'bah. Di mana posisi sholat Nabi?
itu sholatnya beliau itu menghadap ke Masjidil Aqsa itu melalui rukun Yamani. Tahu rukun Yamani? Assalamualaikum. Udah pernah umroh? Bentuk Ka'bah gimana? Segi 4 ya. Persegi atau apa namanya lurusan sebelum Hajar Aswad itu rukun Yamani. Menandakan arah ini. Arah Yamani ini adalah adanya di selatan. Itu adalah arah kiblatnya buat orang-orang Yaman kalau menghadap Ka'bah, ya kan? Karena Yamani ini adanya menghadap dari selatan, itu menghadap ke Ka'bah, maka lurusannya kan ke utara, ya. Maka lurusannya ke utara itu Nabi menghadap juga ke Masjidil Aqsa. Jadi nanti kalau pergi ke Mekah ya, masuk Masjidil Haram ya, lihat arah Ka'bah itu kan ada 4 arah mata angin ya, utara, selatan, barat, timur ya. Nah, yang disebut dengan rukun Yamani itu sebelum Hajar Aswad dan Multazam itu rukun Yamani. Nah, sepanjang itu tembok Ka'bah itu namanya rukun Yamani. Nah, kita misalnya sholat berdiri di depan rukun Yamani, itu berdiri di situ kita menghadap Ka'bah. Nabi Muhammad juga dulu berdiri di situ selama 13 tahun menghadap Ka'bah, sekaligus kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa karena ada di utara Ka'bah. Itu. Karena waktu itu memang tidak bisa dipisahkan. Orang Arab itu semua memandang bahwa Ka'bah adalah kiblat mereka dalam ibadah, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi karena sejak awal risalah Allah perintahkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah engkau bersama pengikutmu ya, menghadapkan wajahmu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu sampai beliau hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah masih lagi menghadap ke Masjidil Aqsa selama 15 atau 16 bulan. Berarti ada setahun 4 bulan. Ya, baru setelah itu ada perintah Allah, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baru ada perintah untuk mengalihkan atau memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Masjidil Haram. Jadi Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa bersama para sahabatnya itu selama 14 tahun 4 bulan. Baru setelah itu 8 tahun mereka di Madinah sholatnya menghadap Masjidil Haram, muter dari arah ke utara belok ke selatan. Kenapa? Karena Madinah itu adanya di utara Mekah. Nah, ini sudah menjadi sebuah tanda bahwa Masjidil Aqsa ini posisinya sangat istimewa dalam Islam. Nah, selevel Masjidil Aqsa ini nggak mungkin pembebasan masjid itu tanpa perencanaan. Bahkan kalau kita lihat sebagaimana ingin kita buktikan ya dalam paparan kali ini proses pembebasan Masjidil Aqsa itu dirancang ya, direncanakan dengan teliti, dengan tahapan-tahapan yang presisi oleh arsitek agung. Siapa arsitek pertama dan utama pembebasan Masjidil Aqsa? Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Umar bin Khattab. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi, enggak. Belakangan Salahuddin mah. Ya. Setelah Yerusalem ini dikuasai oleh tentara salib di abad pertengahan, jatuh pada tahun 1099, jauh banget dari Nabi Muhammad. Kemudian Umar bin Khattab menaklukkan itu. Nah, dan rahmati Allah, apa buktinya? Nah, ini, mari kita lihat ya. Kalau ada yang mengatakan, oh Umar itulah penakluknya Baitul Maqdis,
Betul, beliau sifatnya bukan perancang tapi eksekutor, pelaksana di lapangan yang melanjutkan, meneruskan dan melaksanakan rencana strategis pembebasan Masjidil Aqsa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di masa Abu Bakar Siddiq. Itu puncaknya terjadi di masa Umar bin Khattab. Tapi aktor utama, otak pertama dan utama yang merancang bangun rencana strategis pembebasan Masjidil Aqsa itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat gerakan pembebasan Masjidil Aqsa itu tidak reaktif, bukan karena ekspansif seiring membesarnya wilayah Islam. Enggak, ini direncanakan. Bahkan sejak awal Nabi SAW di Mekah, kemudian di Madinah, itu direncanakan dan dieksekusi bertahap selama lebih 20 tahun. Ya, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad SAW, ya, pembebasan Baitul Maqdis ini bukan peristiwa yang terpisah, ya, lepas dari kronologinya. Sebab apa? Kalau kita baca sirah nabawiyah dengan teliti, dengan seksama, kita akan melihat bagaimana Nabi itu betul-betul apa? Perancang yang luar biasa, arsitek luar biasa. Beliau itu di dalam Al-Quran kan disebut apa? Bapaknya orang beriman. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sebagaimana istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi orang beriman, maka disebutnya ummul mukminin, ummahatul mukminin. Maka Nabi Muhammad SAW adalah abul mukminin, bapaknya orang-orang beriman. Ya. Sekarang saya mau tanya, Bapak ini sebagai bapak yang punya anak, itu memperlakukan anak itu seperti apa? Ya, pasti Bapak ini bekerja keras, banting tulang, beras keringat, menyiapkan, menyediakan nafkah, logistik buat anaknya mulai dari kecil sampai dewasa. Bahkan sampai anak itu mau kuliah kita siapkan dananya, biayanya, berapa biayanya, dia mau masuk apa, fakultas kedokteran, ayo gas, berapa masuknya, 250 juta, ayo siap, ya, misalnya gitu. Fakultas hukum, fakultas teknik, fakultas macam-macam disiapkan. Itu kalau bapak yang tanggung jawab masa depan anaknya. Mau menikah juga disiapkan maharnya, nggak main-main. Walaupun anaknya udah kerja, tetap aja orang tua masih turun tangan, ya kan? Itulah sifat orang tua, bapak yang baik itu. Apalagi di dalam Al-Quran, Nabi SAW itu digambarkan apa? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu sangat apa? Care, peduli, sangat perhatian kepada kalian. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Beliau itu kepada orang-orang beriman itu sangat lembut, sangat penyayang. Nah, bentuk kasih sayang sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi itu adalah diwujudkan oleh Nabi SAW. Bagaimana umat ini bisa menguasai dan bisa menaklukkan Baitul Maqdis? Beliau siapkan jalur logistiknya, beliau siapkan landasan pacunya, beliau bangun jaringan logistik, beliau manuver diplomasi, dan beliau kirimkan operasi militer untuk menuju satu titik akhir, satu target besar, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Karena waktu itu Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis itu ya dijajah oleh Kekaisaran Romawi Timur. Ya, siapa rajanya waktu itu?
namanya Kaisar Heraklius. Nabi mengirim surat kepada Kaisar Heraklius tahun keberapa? Tahun ke-6. Itu surat itu bukan hanya isinya ajakan masuk Islam, tapi itu isinya surat diplomatik. Surat menantang Romawi bahwa kekuasaan Islam, kekuasaannya Rasulullah akan sampai ke negeri Romawi, akan sampai ke Baitul Maqdis. Dan itu dibuktikan dengan ucapan Kaisar Heraklius kepada Abu Sufyan. Nanti kita sampaikan. Ada itu riwayatnya dalam sirah, dalam Sahih Bukhari. Ya. Nah, oleh sebab itu, rahmati Allah, sebelum masuk ke sana, ini adalah kalau kita buat master plan, ya, tahapannya. Ini kan, ya, di sini saya kira ada insinyur, ya, arsitek. Saya nggak usah ngajarin lah ya. Bagaimana kalau dia mau bangun proyek, dapat tender, ya, bangun gedung, bangun apa, itu kan ada tahapan-tahapannya itu, ya, untuk buat blueprint, ya, itu master plan itu ada tahapan-tahapannya. Maka kalau kita mengatakan bahwa penaklukan Baitul Maqdis, masjid ketiga umat Islam, kiblat pertama umat Islam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu pasti pakai master plan itu, nggak mungkin nggak. Ada tahapan-tahapannya, presisi, dan itu ada dalam pikiran Nabi kita Muhammad SAW yang diterjemahkan dalam bentuk apa? Perintah-perintah beliau kepada sahabat-sahabatnya. Begini, 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 setelah ini begini, 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 dan sebagainya. Nah, cuma ini nggak kita rasakan. Kita menganggap itu apa? Itu baru terjadi di masa Umar, Pak Ustadz. Ya udahlah, kalau Israel mau ambil aja, palelupea. Enak aja lu ngomong begitu orang Islam. Lu beriman nggak sama Rasulullah? Hah? Ini nggak main-main loh. Masjidil Aqsa itu salah satu konsekuensi dari syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sholat kita kiblatnya ke Masjidil Aqsa yang pertama, Isra Mi'raj. Nggak ada perintah sholat 5 waktu kalau nggak ada Isra Mi'raj. Tidak ada atau cacat iman kita kepada Nabi Muhammad SAW, risalah beliau, kalau kita tidak menerjemahkan dan kita tidak berusaha membebaskan Masjidil Aqsa ini sebagaimana Nabi SAW menyiapkan landasan untuk itu dan berwasiat kepada Khalifah Abu Bakar untuk membebaskan tanah yang disucikan oleh Allah itu. Ya, itu iman kita cacat itu. Kalau kita nggak peduli kepada Masjidil Aqsa, taunya Mekah Medina aja. Ya, sholat di sono, wah, dia nggak baca bagaimana sahabat Nabi itu memperlakukan Masjidil Aqsa, Pak. Ya. Sahabat Nabi itu memandang Masjidil Aqsa itu luar biasa sebagaimana Rasulullah SAW memandang Masjidil Aqsa. Ya. Dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan apa? Ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, apakah masjid Rasulullah ini di Madinah itu lebih utama daripada Masjid Baitul Maqdis? Nabi menjawab, sholat di masjidku ini 1000. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu 1/4-nya, tetapi tidak berhenti di situ. Nabi mengatakan, ya, beliau mengatakan apa? Demi Allah, ya, bahwasanya, ya, jika seorang mukmin itu berdiri di satu tempat di atas sebidang tanah yang besarnya hanya seukuran jarak antara dia dengan tali kekang kudanya yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Jadi tanahnya kan kecil tuh, berarti orang kalau naik kuda itu kan apa? Pegang tali kekang kudanya itu berapa kira-kira? Berapa panjang tali sampai ke tangan itu? Dari leher kuda itu kan sedikit ya. Orang berdiri di atas tanah seluas tali kekang kudanya itu, lalu di atas tanah itu dia berdiri bersujud kepada Allah,
melihat Baitul Maqdis dari tempat dan tanah itu lebih mulia dan lebih indah, lebih baik daripada dunia dengan semua isinya. Itu nggak main-main. Maka banyak sahabat Nabi itu setelah Nabi wafat hijrah, mereka hijrah apa? Ke Baitul Maqdis. Maka di pemakaman, area pemakaman Babur Rahmah itu banyak sekali sahabat Nabi dikuburkan di sana. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Bilal bin Rabah itu di Damaskus. Karena wilayah itu disebut negeri Syam, ya, di wilayah sekitar Baitul Maqdis. Sampai Umar bin Khattab itu minta khusus Bilal yang mengumandangkan azan pertama kali ketika menaklukkan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis. Padahal setelah Nabi wafat, Bilal sudah bersumpah, saya nggak mau lagi azan. Ya, kenapa? Kalau saya azan itu dia sedih ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak bisa dia menahan tangis itu. Ya. Dimanapun dia nggak mau lagi mengumandangkan azan, bukan karena azan itu tidak baik, tapi dia punya kedudukan istimewa Bilal ini oleh Rasulullah, ya. Selama Nabi hidup, ketika di Mekah, ketika Nabi hijrah di Madinah, ketika penaklukan Mekah, Fathu Mekah, yang azan di atas Ka'bah itu Bilal. Sampai Rasulullah wafat itu muazzinnya Nabi itu di Masjid Nabawi. Setelah Nabi wafat nggak mau lagi beliau azan. Baru ketika penaklukan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab datang langsung menerima kunci, serah terima kunci benteng Yerusalem dari Uskup Soporinus. Beliau panggil Bilal karena Bilal menjadi anggota pasukan di situ dan tahu beliau ini adalah muazzinnya Rasulullah. Wahai Bilal, hari ini engkau harus azan di tempat ini, Masjidil Aqsa. Ya, tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan tempat ini. Kalau engkau azan di sini, engkau sama seperti engkau sedang azan di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup. Maka di situ diriwayatkan dalam tarikh, dalam sirah Umar bin Khattab, semua sahabat yang menyaksikan itu semua menangis. Dan yang paling keras menangisnya sampai berlinang air mata menetes dari janggut mereka, itu yang paling keras menangisnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi tempat ini sangat istimewa, tempat ini sangat sakral. Itulah yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, an ajil bi ikhwanikum ila Syam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anba'ani bidzalik. Wahai Khalid, cepat segera kamu bergabung dengan saudara-saudaramu yang sedang mengepung Baitul Maqdis, ya. Kenapa? Karena la fathu Baitul Maqdis khairun indi min rustaqin azimin min rasatiqil Iraq. Kalau kita bisa menaklukkan Baitul Maqdis, itu lebih aku senangi dan lebih baik daripada kita menaklukkan wilayah yang luas di negeri Irak sana. Ya. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anba'ani bidzalik. Karena Rasulullah sebelum wafatnya, beliau sudah menyampaikan hal itu kepada saya. Dan itu dibuktikan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Auf bin Malik ini sahabat Nabi yang agak jenaka, lucu. Ya. Ceritanya waktu Nabi di Tabuk, perang Tabuk, Nabi sedang berada di tenda komando, ya, Auf bin Malik dipanggil. Auf bin Malik, masuk. Siap ya Rasulullah. Tapi Auf bin Malik nggak langsung masuk begitu aja. Beliau masukkan kepalanya, celingak-celinguk. Gitu. Ya Rasulullah, saya masuk ke tenda ini sebagian atau semuanya? Ya semuanya lah, masa engkau mukanya saja? Atau setengah badan kamu masuk, setengah di luar? Enggak. Nah, itu jenakanya Auf bin Malik gitu.
A'adkhulu ba'di am kulli? Apakah aku akan masuk ke tenda ini sebagian atau semuanya? Gitu. Maka Nabi mengatakan, bal kulluk. Ya, semua tubuhmu masuk sini. Langsung Nabi mengatakan tanpa ditanya oleh Auf bin Malik, "U'udud sittan baina yaday sa'ah." Ini diucapkan di perang Tabuk tahun 9 Hijriah, 1 tahun sebelum Nabi wafat. Kamu hitung ada 6 tanda ciri datangnya hari kiamat. Yang pertama, mauti, kematian aku, kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, thumma fathu baitil maqdis. Yang kedua setelah aku mati, tanda kiamat itu sudah dekat adalah dibebaskannya Baitul Maqdis. Dan betul, dari tahun 9 Hijriah ke tahun 15 Hijriah, ketika di masa Umar bin Khattab penaklukan itu kan hanya jaraknya 6 tahun. Nabi wafat tahun 10, berarti jaraknya tinggal 5 tahun. Persis seperti yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahapan yang pertama adalah beliau ini membangun makna. Jadi periode Mekah, dakwah beliau itu adalah persiapan untuk pembebasan Baitul Maqdis secara konseptual dan spiritual. Tahapan kedua membangun cetak biru itu, beliau menyusun basis untuk mengamankan internal Madinah dan menetralisir ancaman-ancaman dari kaum musyrikin Mekah. Itulah maka ada perang Badar, ada perang Uhud, sampai puncaknya perang Ahzab, termasuk konfrontasi dengan Yahudi. Yahudi berkolaborasi dengan kaum musyrikin Mekah, maka disikat, dihabisi. Ya, ancaman Yahudi ini ya berhasil diatasi oleh Nabi SAW. Maka setelah perang Ahzab, ya, Nabi menyusun kekuatan umat Islam untuk apa? Menyerang Yahudi di Khaybar. Maka robohlah benteng Khaybar, benteng Yahudi yang paling kuat di Jazirah Arab. Setelah benteng mereka, perkampungan Bani Quraisyah juga dihancurkan oleh umat Islam. Karena menjadi apa? Sarang pemberontakan, sarang persekongkolan mereka dengan kaum musyrikin Mekah. Nah itu. Nah, baru setelah fase kedua ini selesai, ancaman Yahudi dan kaum musyrikin Mekah ini berhasil diatasi. Nah, tahun ke-6 Hijriah, perang Ahzab itu tahun ke-5. Tahun ke-6 itu Nabi menandatangani perjanjian damai Hudaybiyah. Ya, tadinya Nabi mau umroh, ya, datang ke Mekah dengan 1.400 sahabatnya, ya, nggak bawa senjata padahal, tapi orang Mekah nggak mau terima, nggak mau kedatangan Nabi dan 1.400 orang ini. Ya, dicurigai, oh nanti mau perang, nanti mau menyembunyikan senjata, padahal mereka sudah pakai pakaian ihram. Ya, dari Madinah itu menuju Mekah udah pakai pakaian ihram, nggak bawa senjata. Kan ihram nggak boleh perang, Pak. Ya, orang pakai ihram itu udah aturannya berlaku damai, nggak boleh. Itu zona demilitarisasi. Nggak boleh orang bawa senjata kalau sudah pakai pakaian ihram itu. Ya, tapi orang Mekah ngotot, nggak mau. Ya, kamu berhenti di sini, ya, nggak boleh masuk Mekah. Dan kemudian dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk bikin gencatan senjata selama 3 tahun. Dari tahun ke-6, 5 tahun rencananya, dari tahun ke-6 sampai 10, tapi kemudian ada pelanggaran dari kaum musyrikin. Tahun ke-8 akhirnya Nabi SAW membawa 10.000 kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah. Ya. Nah, tahun 6 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah itu, Nabi mengirimkan surat-surat diplomasi sekaligus ajakan kepada penguasa-penguasa dunia untuk masuk Islam. Untuk apa beliau mengirim surat itu? Ya, untuk menunjukkan kedaulatan negara Madinah ini. Untuk menunjukkan bahwa Islam ini yang sedang tumbuh dan terus bertumbuh di Madinah, ini punya misi untuk membebaskan negeri-negeri dan manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka salah satu surat yang Nabi kirimkan itu kepada siapa? Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius. Ya, Kaisar Heraklius ini kaisar Romawi, tahtanya ada di Konstantinopel, ya, di Turki sekarang, jadi kota namanya Istanbul. Nah, tapi surat itu tidak diantar oleh Nabi melalui kurirnya. Siapa kurir yang mengantarkan? Namanya Dihyah Al-Kalbi, seorang pemuda yang gagah. Ya, dikirim oleh Nabi satu surat ke Yaman, satu surat ke Raja Bahrain, satu surat ke Mesir, Mukaukis, satu surat ke Persia, ke Kisra Persia, satu surat dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi itu kemana? Ke Kaisar Romawi, tapi tidak dibawanya ke Konstantinopel. Dibawa kemana surat itu? Ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Itu ada riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Kenapa tidak dibawa ke Konstantinopel? Karena Kaisar Heraklius waktu itu sedang tidak di Konstantinopel. Nabi punya banyak intelijen. Kaisar Heraklius pada saat itu tahun ke-6 Hijriah, dia sedang berada di negeri Syam. Sudah berjalan menuju Homs, ada di wilayah Suriah, dan dia ingin menunaikan ziarah suci ke Yerusalem, tempat makam dan tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, yang sekarang itu jadi apa? Gereja Suci Makam Kudus, The Holy Sepulchre. Ya, kalau Anda berkunjung ke sana, itu banyak orang-orang Kristen dari seluruh dunia itu ziarahnya ke situ. Ya, kira-kira umrohnya lah. Ya, itu Holy Land, ziarah ke tanah sucinya orang Kristen ya di situ. Ya, umrohnya mereka ke situ. Ya, itu ya. Nah, di situ kenapa ya, Kaisar waktu itu sedang ada di situ? Dia mau melakukan perjalanan suci. Ya, dari Homs, diriwayatkan dalam buku-buku sejarah, dia berjalan kaki, tidak dikawal oleh pasukan-pasukan. Dia berjalan kaki, pakai pakaian seperti rahib pendeta, pakai pakaian putih dan nggak pakai sepatu. Kalau raja kan biasanya kan pakai apa? Wah, ya, pakaian kebesaran, ada mahkota, itu semua ditanggalkan, dia pakai pakaian putih kayak orang mau ihram gitu, haji. Ya, cuma modelnya Kristen lah ya. Ah, dia bertelanjang kaki itu, ya. Tapi dipakein apa sama kerajaannya, dikasih karpet merah lah buat jalan biar gak kepanasan. Ya kan, padang pasir bos, ya kan. Kalau nggak pakai sepatu ya melepuh juga tuh kaki. Ya, jalan itu puluhan kilometer dari Homs sampai ke Yerusalem. Nah, itu informasi itu sampai kepada Nabi di Madinah. Kalau gitu suratnya kamu bawa ke Yerusalem. Ya, di Yerusalem barulah bertemu dengan Kaisar. Setelah dia melakukan ziarah, kemudian dibacakan surat itu kepada Kaisar Heraklius, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah kamu akan selamat, kamu akan mendapatkan pahala 2 kali lipat daripada yang lain. Karena kamu telah mengikuti Nabi Isa dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Kaisar Heraklius itu minta panggil orang-orang Arab yang sedang berdagang di Palestina, di Baitul Maqdis. Ternyata kemudian yang datang itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang berdagang, tapi dia berdagangnya biasanya mentoknya di mana? Di Gaza. Di Gaza itu adalah tempat pangkalan dagangnya orang-orang Arab Quraisy. Ya. Jarak antara Gaza dengan Baitul Maqdis, Al-Quds itu hanya 70 km. Itu dekat itu, Pak. Cuma mereka nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa sekarang. Kenapa? Karena memang ditembokin sama Israel. Ya, nggak bisa keluar kemana-mana. Itu jadi penjara terbesar di dunia itu. Ya, maka Abu Sufyan datang ke Yerusalem menghadap Kaisar Heraklius. Ada apa Baginda Raja? Ini ada datang surat kepada saya. Surat ini dari orang yang mengaku Nabi. Ya, dia berkedudukan di Madinah, tapi saya dengar menurut info dari intel saya, dia lahirnya di Mekah. Lah, kamu kan orang Mekah. Saya mau tanya tentang Nabi ini, katanya.
Bagaimana keluarganya, bagaimana keturunannya, keturunan siapa, kakek moyangnya siapa, bagaimana akhlaknya, perilakunya, dan bagaimana ajarannya. Semua dijelaskan oleh Abu Sufyan. Jujur itu Pak, Abu Sufyan jujur itu. Nah itulah hebatnya orang musyrikin Mekah itu. Jadi walaupun dia begajul, ya, walaupun dia preman, ya, tapi kalau ditanya soal apa Nabi Muhammad itu jujur itu, ya. Seolah-olah seperti apa lisannya digerakkan oleh Allah untuk menerangkan tentang Nabi Muhammad itu seperti ada apa adanya. Maka setelah mendengarkan penjelasan dari Abu Sufyan bin Harb, itu dalam hadis itu panjang di dalam Sahih Bukhari di nomor 6200 berapa itu 60 kalau tidak salah, sama di Sahih Muslim juga ada. Itu mengatakan apa? Kaisar Heraklius bilang apa? In kana ma taquluhu haqqan, kalau apa yang kamu ucapkan tadi semuanya benar, fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini, maka orang itu yang mengaku Nabi Muhammad, dia pasti akan memiliki dan menguasai tempat di mana dua kaki saya berdiri sekarang. Artinya apa? Dia akan menguasai dan menaklukkan singgasana Romawi di mana tempat aku berdiri ini. Itu kata Kaisar Heraklius. Oh, kalau kita baca sirah itu merinding itu. Ya, cuma sekarang umat Islam baca sirahnya nyampe nggak ke sana itu. Ya, itu respon Kaisar itu begitu. Ini Muhammad ini bukan sembarangan orang ini, ya, ajarannya, akhlaknya, ciri-cirinya, dan apa, dia keturunan siapa, itu jelas menunjukkan ini orang besar, orang hebat, dan dia akan menguasai tanah ini. Itu artinya apa? Ada klaim kedaulatan dengan diplomasi, soft power, mengirimkan surat, itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan diberikan surat kepada Kaisar Heraklius, Nabi itu mengklaim wilayah Palestina itu sebagai wilayahnya, wilayah umat Islam. Apa bukti klaimnya? Nabi memberikan tanah di daerah Hebron, kota Al-Khalil di Palestina itu, kepada keluarga Tamim Ad-Dari dan Abu Tha'labah Al-Khushaini. Padahal tanah itu belum dimiliki oleh umat Islam, belum ditaklukkan oleh umat Islam, tapi tanah itu sudah diserahkan sertifikatnya oleh Rasulullah kepada dua orang sahabat, sehingga dua orang sahabat ini anak cucu keturunannya itu ada di daerah itu sampai sekarang. Artinya apa? Ini menunjukkan kedaulatan. Nabi sudah punya proyeksi bahwa tanah itu, tanah suci Palestina dan Baitul Maqdis itu pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebelum itu terjadi beliau sudah mengklaim wilayah itu sebagai wilayahnya umat Islam dan diberikan kepada Tamim Ad-Dari. Nah, dari tahun ke-8 setelah penaklukan Mekah, mulailah ada eksekusi operasi militer. Ya, jadi Nabi nggak cuma omon-omon, nggak cuma gertak, ya, nggak cuma kirim surat, nggak cuma mengklaim wilayah, nggak cuma ini itu, tapi Nabi mengirim pasukan. Ini di akhir-akhir kehidupannya Rasul SAW, tahun ke-8 Hijriah, setelah penaklukan Mekah, Nabi mengirimkan pasukan ke Mu'tah. Mu'tah itu sekarang jadi wilayah di Yordania. Ya, Yordania itu ada satu lembah namanya Mu'tah. Di situ ada pemakaman kuburnya para syuhada Mu'tah. Ada kuburnya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, panglima perang Mu'tah. Yang gugur di sana semua dikuburkan di situ. Itu dekat Yerusalem, itu di daerah perbatasan Yordania. Karena Yordania dengan Palestina yang sekarang itu dekat Pak. Ya, kalau naik bus dari kota Amman saja dari Yordania itu cuma 1,5 jam ke Yerusalem. Ya, ke Baitul Maqdis. Lamanya itu di checkpoint, nanti urusan visa, imigrasi, Israel dan sebagainya, tetek bengek. Ya, itu bisa sampai 3 jam. Gitu. Tapi kalau perjalanan daratnya, fisiknya itu kalau dihitung cuma 1,5 jam, dekat. Ya, jadi perang Mu'tah itu sudah sampai di sana.
Dan umat Islam banyak yang syahid di situ. Untuk apa? Menantang Romawi dan melakukan uji coba militer. Kenapa Nabi mengirim pasukan Mu'tah sampai ke perbatasan Romawi? Itu untuk uji coba militer. Kenapa? Karena Romawi baru menang atas Persia. Oke? Baru berhasil merebut kembali Yerusalem dari Persia, ya. Dan umrahnya atau ziarah sucinya Kaisar Heraklius ke Yerusalem pada saat Nabi mengirim surat tahun 6 Hijriah itu kan dalam rangka, disebutkan dalam sejarah, dalam rangka dia tasyakuran atas kembalinya Yerusalem ke tangan Romawi, berhasil dibebaskan dari Persia gitu. Nah, jadi baru menang. Nah, Nabi sudah mengirimkan pasukan untuk uji coba militer. Sekuat apa itu Romawi? Ditantang oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi isi surat itu bukan omon-omon. Ya, isi surat itu peringatan. Ya, dan setelah itu ada tindak lanjut oleh Nabi SAW. Inilah makanya pemimpin itu, leadership itu luar biasa ini Nabi ini. Ya, ada eksekusinya. Setelah mereka kembali, ya, Khalid bin Walid itu mengambil alih pasukan, memimpin pasukan itu mereka kembali, ya, ke Madinah. Dan mereka dikatakan oleh Nabi SAW, mereka itu bukan orang yang lari dari perang, karena 3.000 melawan 100.000 pasukan Romawi. Itu pulang dengan selamat, bisa banyak yang selamat aja udah hebat. Maka Nabi mengatakan innahum laisu bifarrar walakinnahum karrarun insyaallah. Mereka bukan orang yang sedang lari dari peperangan, tapi mereka dengan izin Allah akan kembali lagi untuk menantang Romawi. Karrar namanya. Maka dibuktikan pada tahun 9 Hijriah Nabi mengirim ekspedisi perang Tabuk. Tahu perang Tabuk? Tabuk itu ada di wilayah Saudi Arabia, berbatasan dengan negeri Syam. Ya. Nah, Tabuk itu apa peristiwa Tabuk dalam Al-Qur'an ada? Itu disebutkan sebagai fisa'atil usrah. Perang jihadnya umat Islam terakhir sebelum Nabi wafat, itu pada saat mereka sedang kesulitan ekonomi. Pada saat musim puncaknya musim panas. Pada saat mereka belum bisa panen raya, belum. Tapi Nabi tiba-tiba menyerukan apa? Jihad. Hayya 'alal jihad. Apa alasannya jihad itu? Itu tanpa sebab ada ancaman militer dari luar, tapi Nabi ingin mengirimkan pasukan di Tabuk itu untuk apa? Nah, ini nanti untuk pemetaan jalur logistik. 20 hari pasukan ini berangkat dari Madinah ke Tabuk. Selama 20 hari, setiap hari Nabi itu membangun pos logistik dan pos militer. Bayangkan. Jadi perang Tabuk ini jangan, nah ini banyak di antara kita yang ya nggak baca sirahnya dan nggak tuntas. Apa yang dilakukan Nabi? Padahal nggak terjadi peperangan di Tabuk, nggak ada Romawi mengirimkan pasukan. Kenapa? Mereka udah ngeper duluan. Kemarin 3.000 baru kalah katanya menurut versi Romawi. Kok sekarang udah datang lagi 30.000? Musim panas pula. Mana mau pasukan Romawi musim panas disuruh perang? Nggak mau. Mereka kan biasanya dingin gitu. Ini ngadepin orang Arab nih bandel juga katanya. Ya. Datang lagi 30.000. Nah, ternyata Rasulullah manfaatkan itu untuk membangun jalur logistik, Pak. Dari Madinah melewati Khaybar, lalu ke Tabuk sampai ke Balqa di Yordania. 20 pos militer dan pos logistik dibangun oleh Nabi SAW dalam perjalanan itu. 700 km. Ya, nggak pendek itu jaraknya. Ya. Nah, setelah itu Nabi kembali. Ya, pas di Tabuk itu tadi ada Nabi mengatakan apa? Hadis tadi kepada Auf bin Malik, ya. U'dud sitan baina yadais baina risah. Jadi kalau kita mengkaji sirah kaitkan dengan kondisi sosial politik, ya, kondisi geopolitik pada saat itu menarik, ya.
Kita bisa menggambarkan bagaimana perencanaan Rasulullah SAW sampai Nabi beliau sakit setelah haji wada tahun ke-10 ya. Sakit itu kemudian beliau mengutus pasukan Usamah bin Zaid. Kemana? Ke negeri Syam lagi. Sampai mereka ke negeri Syam, pada waktu hari itu mereka mendengar Rasulullah meninggal dunia. Sampai orang Romawi bilang apa? Ya, panglima pasukan Romawi bilang, ini betul-betul bandel orang Arab ini, hebat ini. Ya, pemimpin mereka saja meninggal, mati hari ini, itu pasukannya masih tetap datang gitu. Ya, itu. Jadi ini qadarullah, semua diatur sama Allah ya, luar biasa itu. Sehingga Romawi itu apa? Sudah ketakutan. Ya, begitu kuatnya Madinah, begitu kuatnya Rasulullah, pemimpinnya saja kata orang Romawi itu mati, ya, mereka tetap jalan kirim pasukan gitu. Ya, walaupun Usamah bin Zaid akhirnya memutuskan untuk kembali ke Madinah karena mereka ingin apa? Ya, ingin takziah, ingin menguburkan, ingin sholat dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat di sini ya, orientasi ke Baitul Maqdis itu betul-betul murni desain wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan visi global. Ya, jadi ini jangan diartikan sederhana. Posisi Baitul Maqdis ini posisi yang sangat istimewa. Ya, tanahnya para nabi, dan dibuktikan dengan apa? Ini saya ambil bikin flowchartnya supaya tadi memudahkan tadi apa yang saya sampaikan. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi sudah mentok, udah ujung ya. Nah, cuma ini flowchartnya seperti ini, 14 tahun menghadap ke Baitul Maqdis, sholat, 8 tahun ke Mekah, ya. Sehingga apa? Kiblat pertama itu Masjidil Aqsa bukan sekedar lokasi arah kiblat, tapi menjadi inkubator psikologis. Allah menanamkan di bawah alam sadar umat Islam agar mereka menempa diri, mengikatkan diri dengan pusat peradaban kepemimpinan para nabi dan rasul, supaya apa? Umat Islam siap untuk memegang tampuk kepemimpinan dunia. Dimulai dari mana? Dari Baitul Maqdis. Makanya ya, puncak kejayaan Islam di masa Khulafaur Rasyidin itu ketika terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Islam mengatur dunia, ya, mengatur rules the world, ya, sebagaimana Amerika sekarang mengatur dunia, sebagaimana Inggris sebelumnya juga menjadi negara adidaya dunia, sebagaimana sebelumnya Perancis, Spanyol, Portugis itu mengatur dunia pada mulai dari abad 16 sampai abad ke-20. Itu Nabi Muhammad Khulafaur Rasyidin itu mengatur dunia, titik tolaknya dari mana? Dari penaklukan dan pembebasan Baitul Maqdis, ya. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya.
melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui. Petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga,
untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.